warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat menjelang siang Bapak Ibu yang terhormat Bapak Kepala yang kami hormati Bapak Heri Kurniadi selaku dosen pembimbing lapangan kami, yang kami hormati Bapak Ibu guru di SDN Gunung Aci, dan yang saya banggakan dan saya temani teman-teman seperjuangan kampus mengajar 3 di SDN Gunung Aci. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan taufik kepada kita semua selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, pada hari ini Selasa 12 April 2022, berdasarkan instruksi dari Kemendikbud, perlu adanya atau perlu dilaksanakannya mengenai forum komunikasi dan koordinasi antara pihak sekolah di SDN Gunung Aci bersama-sama dengan dosen pembimbing lapangan dan mahasiswa kampus mengajar, agar adanya satu hubungan yang baik antara pihak sekolah dan juga pihak mahasiswa di kampus mengajar supaya terjadi komunikasi seperti itu, Pak. Sebelumnya kami di sini akan menjelaskan mengenai beberapa rencana atau program-program yang telah kami laksanakan terhitung dari pertama penugasan yaitu bulan Maret sampai sekarang, dan juga membahas mengenai rencana-rencana yang nantinya akan dilaksanakan untuk kedepannya. Seperti itu, Pak. Untuk yang pertama, kami akan menjelaskan mengenai hasil observasi kami selama 1 bulan ini kami berada di sekolah SDN Gunung Aci. Terima kasih dan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini mungkin saya langsung saja memaparkan hasil observasi yang didapatkan. Yang pertama adalah proses pembelajaran. Alhamdulillah selama ini kami melangsungkan kegiatan siswa-siswi di SDN Gunung Aci datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran secara optimal. Adapun beberapa kendalanya yang kami temui diantaranya pada aspek pembelajaran, jumlah kelas yang terbatas, satu ruang kelas yang berukuran kecil, dan satu ruangan lainnya dibagi menjadi 2 kelas. Mungkin itu kendalanya ya, Pak. Nah, terus sarana penunjang pembelajaran seperti perpustakaan tidak tersedia dan jumlah buku pelajaran masih terbatas. Selain itu, keterbatasan akses sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar. Media pembelajaran yang digunakan hanya ada papan tulis atau whiteboard. Keterbatasan alat peraga dalam menunjang pembelajaran seperti tidak adanya alat peraga bangun ruang dan sebagainya. Terus untuk adaptasi teknologinya, selama kami melakukan kegiatan terkait adaptasi teknologi, kami berfokus untuk melakukan pelatihan pembuatan media pembelajaran seperti Salindia atau PowerPoint dan video pembelajaran untuk menunjang pembelajaran lainnya. Hal ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada di industri. Selain itu, kami berencana melakukan pengenalan terhadap dasar-dasar penggunaan Microsoft pada kelas 5 dan kelas 6 di SDN Gunung Aci. Kegiatan ini dilaksanakan secara fleksibel. Selain itu juga kami turut mempromosikan secara langsung mengenai kegiatan para siswa dan tim kampus mengajar 3 SDN Gunung Aci di Instagram. Terus untuk administrasi sekolah di SDN Gunung Aci ini masih terbilang belum optimal. Hal ini ditandai dengan belum adanya rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan beberapa data sekolah belum sempat diterbagi. Secara garis besar, kegiatan yang dilakukan di minggu 1 adalah observasi terkait mengajar, adaptasi teknologi, administrasi sekolah. Selain itu, melaksanakan literasi 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai. Mengajarkan dan membimbing siswa kelas bawah yang belum bisa membaca, mengajar kelas 2 mengenai literasi dan numerasi, mengajar kelas 5 mengenai literasi dan membimbing lomba PAI siswa kelas 3
pengenalan kosakata, benda, bahasa Inggris, masuk juga ke dalam satu program yaitu redaksi adaptasi teknologi, di mana kami sudah melaksanakan pelaksanaan AKM untuk kelas 5. Selanjutnya kelas tambahan untuk kelas 6 sebagai langkah untuk persiapan dalam menghadapi SBM. Selanjutnya pembuatan RPP yang untuk terhitung semester 2 yang masih dalam proses pengerjaan kami. Selanjutnya yang terakhir itu memasukkan lokasi SDN Gunung Aci ke Google Maps. Alhamdulillah sudah ada sekarang, yang memang sebelumnya tidak ada. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya. Setelah beberapa kegiatan terlaksana, kami memiliki beberapa rencana kegiatan yang insya Allah akan kami upayakan untuk terlaksana. Di antaranya melanjutkan dalam membantu kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, redaksi dan adaptasi teknologi. Di antaranya kami bakal terus melanjutkan tentang pelatihan komunikasi atau komputer. Lalu yang ketiga, rencananya kami akan mengundang pelabuhan dan komputer sebagai langkah dalam adaptasi teknologi. Dan kemudian ada perlombaan Ramadan seperti azan, ngaji dan ya selama bulan Ramadan. Lalu ada mengundang kampung dongeng sebagai langkah untuk pengembangan literasi di SDN Gunung. Lalu ada mengundang taman baca atau TBM sebagai langkah pengembangan literasi. Baik, berikut rencana kegiatan-kegiatan yang insya Allah akan kami upayakan dan kami laksanakan sehingga tercapainya sistem pembelajaran yang efektif terhadap siswa, sepertinya di mana kami akan mengupayakan untuk adaptasi teknologi, pengembangan literasi, seperti itu Pak. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan hasil observasi, kegiatan terlaksana dan juga rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti itu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Untuk waktu dan tempat saya persiapkan kepada Pak Erik Kurniadi selaku dosen bimbing Lataman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak yang disampaikan oleh rekan-rekan mahasiswa kegiatan yang hasil observasi, kemudian kegiatan yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan ke depan. Barangkali mungkin ada masukan dari Bapak Ibu sekalian dari sekolah mengenai kegiatan ke depan yang tadi telah disebutkan kegiatan ke depan, terus kemudian mungkin dari hasil observasi ada yang kurang, jadi mungkin kita bisa rencanakan ulang itu jadi mungkin tanggapannya dari Bapak Ibu sekalian yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut saja. Kami ucapkan terima kasih kepada Kampus Imaja bahwa memang di SDN Gunung Aci ini begini keadaannya, justru kami itu merasa merasa bahagia dengan adanya bantuan mahasiswa untuk mengembangkan satu pelajaran-pelajaran. Jadi, memang di sekolah kami pun sama, istilahnya sama dengan SD-SD lain, tapi tadi sudah bagus, artinya sudah bisa mendukung tentang kegiatan-kegiatan belajar di SD kami. Memang sebetulnya kami juga ingin menyamakan dengan SD lain, artinya terutama pendukung. Biar istilahnya muridnya sedikit, terus dikatakannya tadi dalam satu ruangan sekat-sekat. Terus untuk jumlah siswa yang tidak memadai, yang tidak layak, mungkin di Kabupaten Kuningan ini yang sedikit di sini. Mungkin entah di daerah lain itu Pak kurang tahu. Memang
sepengetahuan saya di Kecamatan Subang itu jumlah siswa, terus istilahnya apa namanya, sarana dan prasarananya tidak menunjang, terutama untuk ruang belajar. Dulu sudah ada roboh, ternyata pemerintah sudah dari sarana dan prasarana dari kabupaten sudah meninjau di sini. Pak Rija kalau nggak salah dengan Pak Camat Bayu dari Kecamatan Subang sudah siap nanti tahun 2020-21. Ternyata sampai saat ini tidak ada. Bahkan kemarin pun sudah terlihat ada dalam itu bahwa SD Gunung Aji itu dapat 2 ruang kelas baru RKB. Ternyata kok hilang. Saya tanda tanya langsung ke atasan saya, ke Pak Korwil, koordinator wilayah, Pak ini apa sih tujuannya gini. Kan saya udah dulu kan Bapak udah tahu, udah saya dari kabupaten, dari udah deal berapa tahun sekian. Ya mungkin karena saya kurang sering kesananya. Dulu juga memang ke waktu saat Parijan kalau nggak salah sebagai sarana dan prasarana. Memang di sekolah ini banyak kekurangan terus ya, alhamdulillah sudah diobserver oleh kampus mengajar para mahasiswa. Memang kami akui terutamanya dalam sarana dan prasarana. Tapi tadi ruang perpustakaan tidak punya. Itu tidak punya Pak Eri. Bertanya ke saya, Pak, di SD Gunung Aji ada perpus tidak? Saya tidak ada. Terus terang saya segini keadaannya. Memang pada saat itu saya udah hampir kurang lebih 3 tahun lah di sini, sudah berupaya supaya kita betah nyaman di sekolah. Bagaimana pada saat saya kesini itu sekolahnya acak-acakan, terus terang. Jadi selama beberapa periode kepala sekolah itu seolah-olah dikatakan mencek bahasa Sunda aduh cicing baik. Nah gitu adanya dengan IT ini untuk pengembangan diri sesuai dengan zaman sekarang teknologi. Saya kesana minta bahkan jatah untuk orang lain biar sakit kuping. Nah memang betul beginilah kenyataannya. Istilahnya memang saya merasa berterima kasih kepada mahasiswa dan kepada Bapak bahwa sekolah kami ini keadaannya pengen memang istilahnya seperti sekolah-sekolah lain. Jadi kalau istilahnya supaya sama dengan sekolah-sekolah itu lama prosesnya mungkin di sini Pak. Sudah mengajukan kesana kesini mungkin karena dilihat daripada jumlah siswa atau bagaimana kurang tahu. Dan alhamdulillah saya ucapkan terima kasih. Memang untuk selanjutnya program-program itu udah bagus ya. Terutama memang nanti libur 2 minggu Mei sekitar tanggal 10-an ya Pak Kiki kalau nggak salah dalam itu kalender pendidikan. Mei itu ya sekitar tanggal 10-an, minggu kedua itu udah masuk lagi, artinya dalam persiapan untuk menjelang ulangan umum. Memang para mahasiswa masih ada di sini, jadi sampai saat istilah kenaikan kelas. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. Dan untuk itu tadi program dalam IT peningkatan istilahnya anak itu ya seminimal aku muka-muka sarang nutup mah bisa. Nah itu memang dianjurkan itu, terutamanya AKM itu kelas 5 yang mau naik kelas 6 itu nanti kan UN USBN ujian berbasis sekolah itu tidak berbasis komputer yang biasa saja. Jadi nanti mungkin kelas 5 kelas 6 itu ujian berbasis AKM itu. Kalau bisa kelas 4 jadi bagaimana caranya ya di sini juga kalau nggak salah ada berapa itu Pak? Ada 6 ya? Ya cukup. Laptop terus komputer ada berapa? 4 berapa?
4, jadi istilah berdasarkan jumlah siswa itu mungkin cukup gitu. Siswanya sedikit, memang oleh pemerintah itu dianjurkan begitu. Saya di sekolah sini ya pengen istilahnya seperti di sekolah, sama di sekolah-sekolah, biar istilahnya di desa terpencil sebutnya daerah terpencil gitu, pengen sama dengan di kota. Jadi memang tujuan pendidikan sama-sama, baik di desa, di kota, dimanapun sama tujuannya. Namun faktor pendukungnya orang tua alhamdulillah sudah mendukung, baik dalam pembiayaan apapun ya. Kami di sini kan pembiayaan berdasarkan jumlah siswa, bos. Jumlah siswa 29 orang Pak, kali 900 berapa? 27 juta juga kurang dalam 1 tahun. Sedangkan untuk pengeluaran lebih daripada itu saya sodorkan kepada orang tua, karena komite itu ya alhamdulillah mendukung, biar sedikit membantu karena ingin maju anaknya. Jadi untuk untuk ke sekolah lain katanya jauh, biar berapa juga siap, yang penting sekolah lancar. Memang dalam hal itu kendala di sini banyak sih kendalanya. Kalau istilahnya mau disebutkan satu persatu sesuai dengan tadi sini yang dikatakan bahwa banyak kekurangan. Memang pada saat saya diakreditasi di sini, wah bingung saya juga waktu kemarin diakreditasi. Pas kebetulan akreditasinya diperpanjang, artinya cuma hanya minta biodata, cuman uang administrasi ke sana. Ya alhamdulillah sertifikatnya udah datang. Pak mau minta nilai apa? Ya sesuaikan aja. Sikonnya begini. Ya kalau Bapak kesini terus terang segala sesuatunya. Ya kalau administrasi di sekolah, misalkan kepala sekolah dengan guru, insya Allah siap. Tapi artinya sarprasnya, kan sarpras itu minimal 60 atau 55 pendukung untuk kemajuan pendidikan. Nyatanya sendiri tidak usah diucapkan lah. Nyatanya begitu. Istilah bujang-bujang istilahnya perpus ruang belajar itu ayat bingung. Nah untuk satu ruangan misalkan 2 guru, yang satu mah berani untuk berbicara, menjelaskan kepada anak, yang satu mungkin mendadak don kurang, ya otomatis dia tuh diam begini gurunya. Tapi kalau dalam ruangan itu yang saya alami pada saat itu memang betul, betul. Jadi tidak memadai untuk ruang belajar. Misalkan Neng, yang para mahasiswa mau mengajar dalam satu sekatan ini, dalam satu ruangan kelas, ini berbicara, karena apa ada konsen? Nah itulah kendala-kendalanya. Jadi mohon dengan sangat tolong sampaikan ke Bapak Kemendikbud apa adanya di sini. Ya mudah-mudahan diperhatikan. Dan alhamdulillah sekarang tenaga yang tadinya PNS-nya ada 3 di sini, sekarang bertambah, yang hasil kemarin P3 kan ada 2 orang, Pak Wahid sama Pak Kiki sudah menerima. Alhamdulillah yang lain mah di sekolah lainnya minimal 6 orang PNS.